Dari 37 rancangan undang-undang yang ditetapkan, hanya 8 yang pada akhirnya bisa ditetapkan, dan bahkan yang menyedihkan, RUU atau rancangan undang-undang yang memiliki banyak relasi kuat dengan masalah hak konstitusional rakyat justru belum selesai, dan undang-undang atau rancangan undang-undang yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, termasuk di dalamnya adalah kedaulatan, bukan kita sebagai negara, tapi kedaulatan sebagai manusia, sebagaimana yang dituntut di dalam RUU TPKS, belum terselesaikan. Kunci dari kesempatan Indonesia untuk bisa menyelesaikan persoalan ini, bahwa dalam konteks pertimbangan atau dalam pemahaman internasional, bahwa Indonesia termasuk negara yang secara konsisten kemudian berhasil tetap mempertahankan prosesi elektoral pemilu dengan kompleksitas yang begitu besar gitu, selama secara berkala, secara kompetitif dan relatif fair. Begitu juga dengan yang namanya penyelenggara pemilu yang namanya Bawaslu. Bawaslu di Indonesia hari ini, apalagi di daerah, tidak menjalankan fungsinya dengan benar. Sehingga yang namanya demokratisasi pemilu jurdil dan lain sebagainya itu nothing. Belum bisa saya sebut bahwa Bawaslu menjalankan fungsinya dengan baik. Justru Bawaslu di daerah-daerah itu kerjanya hanya nakut-nakutin calon, ya. Kemudian mohon maaf gitu ya, nakut-nakutin calon, dan kemudian ya biasa money politik lagi yang terjadi. Mohon maaf, ini menjadi catatan saya untuk penyelenggara pemilu. Memang yang sekarang misalnya 40 RUU itu hanya wishlist saja, tidak dijelaskan mana skala prioritas yang harus dibahas. Apalagi kalau kita melihat politik legislasi kita ini kan wishlistnya banyak, tapi yang dibahasnya sedikit. Padahal ada banyak RUU yang tadi menurut Ibu Lestari yang terkait dengan kepentingan hak-hak konstitusional rakyat yang seharusnya menjadi prioritas. Misalnya saja yang tertunda di lama sekali, lebih dari 10 tahun, 12 tahun, misalnya RUU TPKS, misalnya masuk lagi ke prolegnas, kemudian RUU Masyarakat Hukum Adat, Dikdok, gitu ya. Kemudian juga RUU tentang perlindungan pekerja rumah tangga ini. Dalam 6 sampai 1 tahun terakhir, saya melihat terjadi penurunan terhadap komitmen elit, komitmen kita lah ya, komitmen kita terhadap demokrasi ya dan konstitusi. Nah, penurunan komitmen kita bangsa ya elit lah ya, elit terhadap demokrasi dan konstitusi ini terlihat dalam beberapa hal. Yang pertama adalah ada gerakan yang didorong oleh sekelompok orang untuk mendorong presiden 3 periode. Nah, ini menurut saya gagasan yang undemokratik ya, nggak demokratis gitu. Kenapa begitu? Karena konstitusi kita jelas sekali mengatakan bahwa presiden harus 2 periode. Nah, ketakutan anak muda untuk masuk partai politik salah satunya karena tidak ada koneksi anggapan mereka seperti itu ya, sehingga mereka sebagai tadi satu anak muda yang sudah kurang percaya dirinya, mereka pun takut tidak dianggap dan tidak diperlakukan sama rata karena masuk dari background yang mungkin mereka bilang tidak lahir dari sendok perak. Jadi kalau kita bicara polarisasi, memang karena ranah dialog politik kita itu dimonopoli oleh kekuatan korporasi yang mana itu orientasinya bukan nilai-nilai kebangsaan, bukan nilai-nilai persatuan, tapi orientasinya adalah profit, capital accumulation gitu. Nah, ini yang kita lihat dengan perkembangan digital ekosistem hari ini gitu ya. Itu yang menjadi keresahan, dan di mana situasi yang terpolarisasi ini ditambah dengan tersedianya fasilitas-fasilitas untuk menggunakan instrumen negara dalam menyelesaikan persoalan ketersinggungan. Gitu. Yang ketiga, saya kira di masa pandemi ini sebaiknya memang jangan adalah kegaduhan seperti ingin memperpanjang masa jabatan presiden, apalagi yang menyampaikan ide itu seorang menteri yang adalah pembantu presiden. Ya, malah masih kepengen jadi menteri, ya nantilah.
Ya, nanti tunggu presiden baru. Ya, soal-soal yang menyangkut pikiran-pikiran besar seperti reformasi kepartaian, parlemen threshold, presidential threshold, sebaiknya itu besok dibicarakan setelah 2024.